Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah al-babur rabi'u fil ayati wal mu'jizati. Adapun bab yang keempat yaitu pada menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam annahu sallallahu alaihi wasallam aksarun nabiyyina fil mukjizat. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang paling banyak daripada para nabi-nabi pada segi mukjizat-mukjizatnya. Nabi itu mukjizatnya paling banyak, ribuan. Faminha, maka setengah daripada mukjizat Nabi, mukjizatul Quran, itu mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat terbesar, kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid, wa mu'jizatuhu katsiratun qurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wa istimaluhu ala husni ta'lif, dan mencakupnya Al-Quran atas bagusnya susunan, wal balaghati, dan balaghah kesastraan, allati a'jazal fusaha, yang melemahkan oleh husnul ta'lif dan husnul balaghah akan orang-orang fasih, wal bulagha, dan ahli-ahli balaghah. Fahuwal kitabul azizu, maka dia Quran yaitu kitab yang agung, alladzi la yatihil batilu min baini yadayhi, yang tidak datang akan kitab yang agung oleh yang batil dari hadapannya, wala min khalfihi, dan tidak dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa hukiya anna ba'da batariqatihi qala li Umar bin al-Khattab, dihikayatkan oleh bahwa sebagian menteri-menteri Romawi yaitu berkata oleh sebagian menteri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sami'tu ba'dal usara yaqra'u ayatan min kitabikum, aku mendengar akan sebagian tawanan-tawanan perang yang ia membaca akan satu ayat daripada kitab kalian. Artinya ada seorang menteri masuk Islam, bersyahadat. Umar kaget, kok ente bisa baca syahadat, sebab apa ente masuk Islam? Dia terangin, saya dengar tawanan perang daripada kaum muslimin baca Quran. Ternyata jamaah fiha yang menghimpun, atau jumi'a fiha yang dihimpunkan di dalam ayat itu, ma'unzila ada Isa, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, min ahwalid dunia, daripada hal ikhwal dunia, wal akhirati, dan akhirat. Hanya dengar satu ayat aja dari surat Rum ayat 50 berapa ya, 3 ayat ini nih, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa mematuhi akan Allah dan Rasulnya, dan takut ia akan Allah, dan bertakwa ia pada Allah, maka mereka itu orang yang beruntung. Dengar ayat ini doang masuk Islam. Dahsyatnya Al-Quran. Wa qala al-Asma'i, dan berkata Imam Abdul Malik al-Asma'i,
Lijariyatin, bagi seorang budak perempuan, sami'aha, yang mendengar oleh Asma'i akan budak perempuan, tatakalamu, berkata-kata ia. Ma'afsohaki, alangkah fasihnya kamu. Ada seorang perempuan berdendang, dibilang bahasamu itu tinggi, kata Imam Asma'i. Dibilang begitu, perempuan ini protes. Faqalat, maka berkata si perempuan jariyah itu, awa ba'da hadza fasahatan, awa yu'addu hadza fasahatan, ba'da qawlihi ta'ala fa'awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti 'alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani ana radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Surat Qasas ayat 7. Awa yu'addu, apakah dan dihitung ini omongan saya itu akan fasih sesudah mendengar firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idha khifti 'alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani ana radduhu wa ja'ilu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika dibilang Anda ini bahasanya tinggi, dari mana tingginya? Coba denger ini Quran. Itu tuh orang yang mengerti dari susunan. Kata dia nih, jama'a fiha, Allah himpunkan di dalam ayat 7 surat Qasas ini, dihimpuni baina amroini, antara dua perintah Allah. Mana? Ardi'i, alqihi, ayatnya. Wa nahyaini, dua larangan. La takhafi, la tahzani. Wa khabaraini, dua berita. Mana beritanya? Wa auhayna ila ummi Musa wa idha khifti. Wa bisyarataini, dua kabar gembira. Mana kabar gembiranya? Ana radduhu ilaiki wa ja'ilu. Coba ini tuh yang mengerti susunan. Betapa dalam satu ayat perintah ada dua, larangan ada dua, berita ada dua, kabar gembira ada dua. Begitu. Sampai yang menang pun juga 0-2. Begitu. Dua. Sampai begitu tuh. Doa saudara. Wa man ta'ammalal Qur'ana, dan siapa orang yang mengamat-amati akan Al-Qur'an, wajada tahta kulli lafdhatin uluman katsiratan, maka ia akan menemukan di bawah tiap-tiap kata Al-Qur'an akan ilmu-ilmu yang banyak. Quran dalam setiap katanya mengandung ilmu banyak. Maka kata ulama, di dalam Al-Quran itu ilmu yang ditemukan ulama ada 400.980.000 ilmu. Ilmu manajemen keuangan, ilmu manajemen perkantoran, macam-macam. Ilmu otomotif, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu apa ya? Begitu. Ilmu surat menyurat, apa aja ada dalam Al-Quran. La hasralah, tiada batas baginya. Wa minal ma'lumi, dan setengah daripada yang dimaklumi, anna surat Al-Kautsar, bahwa surat Inna A'tayna aqsar suratin fi, yaitu paling pendeknya surat di dalam Al-Quran, 3 ayat. Wa hiya mu'jizatun azimatun, dan dia surat Kautsar aja mukjizat yang agung, diurainya panjang. Fakulu ayatin au ayatin biqadriha mu'jizatun, maka tiap-tiap ayat satu ayat atau beberapa ayat dengan kadarnya surat Kautsar, yaitu mukjizat. Wa bihi yu'lam, dan dengannya diketahuilah anna mu'jizatil Qur'ani aksaru min alfain, bahwa mukjizat Al-Quran yaitu lebih banyak dari 2000. Wa qad tawala ikhbari bil maghibat,
dan sungguh mencakup Al-Quran atas pemberian terhadap perkara-perkara yang gaib. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi fatamakkana din. Maka memantapkan Allah akan agama, wa azza, dan meninggikan Allah akan agama, fi masyarikil ardi, di timurnya bumi, wa magharibiha, dan baratnya. Wa akhbaro, dan memberitakan oleh Al-Quran, anil quruni salifati, daripada umat-umat yang terdahulu. Bagaimana itu umat Nabi Musa, umat ini didongengin sama Al-Quran. Wa syara'i, dan syariat-syariat. Waqtarafal akhbar wal ulama, dan mengakui oleh pendeta-pendeta dan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, bisihhati dalika, dengan kebenaran yang demikian itu. Kakisat Yusuf, seperti cerita Nabi Yusuf, wa Musa, cerita Nabi Musa, wal Khadir, cerita Nabi Khidir, wa Ashabil Kahfi, dan cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda, adanya di Yordan. Insyaallah kita akan ziarah Yordan. Allah beri sehat walafiat, rezeki banyak. Kita datang goa Ashabul Kahfi di Yordan. Pokoknya kita keliling dunia. Mohon doanya. Begitu. Bulan Safar besok kita ke Baghdad dulu. Syabdul Qadir Jilani, Imam Rifai, dan seterusnya. Para sufi-sufi dan sahabat-sahabat dan alul bait, termasuk rumahnya Imam Ghazali. Kita ziarah insyaallah. Moga semuanya dalam kemudahan dari Allah. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Agustus akhir, tanggal berapa ya? 26 atau 27 lah. Tadiatur. Washtamada ala barohina, dan meliputi oleh Al-Quran atas dalil-dalil, wa hujajin, dan hujah-hujah, sati'atin, yang bersinar, qati'atin, yang memutuskan. Kaqaulihi, seperti firman Allah, law kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata, andai ada di langit dan bumi Tuhan lain selain Allah, niscaya hancur langit dan bumi. Al-ayata wala yumallu samim wala yamullu samim, dan tidak jemu orang yang mendengar Al-Quran, asik, biar kita nggak ngerti, dengar Al-Quran enak. Wala qari, dan tidak yang membacanya juga. Bal yastanidu, bahkan merasa lezat ia, bitikrari, dan mengulang-ulang Al-Quran. Senang, apalagi kulhu ulang-ulang. Begitu tarawih, kulhu lagi, pas. Bukan ini kulhu lagi, kagak pas. Begitu. Coba aja dirubah menjadi Yasin. Waduh, begitu. Wa yumnisu bih, dan merasa jinak keyatanannya. Satu mukjizat Nabi adalah Al-Quran, dan ini yang terbesar. Wa minha, setengah daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, insyiqaqul qamar, yaitu terbelah duanya bulan. Bulan itu terbelah dua, terjadinya pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu banyak peristiwa besar. Salah satunya tahwilul kiblat, merombak kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Salah satunya perintah sholawat, ayat bertasawuf. Salah satunya adalah mukjizat terbelahnya bulan jadi dua, terjadinya pada bulan Sya'ban. Bulan terbelah dua. Di Cina ada tugu sampai sekarang. Tugu ini dibuat saat bulan terbelah dua, karena orang sedunia menyaksikan. Itu begitu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'ah, telah dekat oleh kiamat, wan syaqqal qamar, dan terbelahlah oleh bulan. Wa Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, in syaqqal qamar, terbelah dua oleh bulan, ada ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah SAW, firqatan ini dengan dua belah. Firqatan, satu belah lagi, fawqal jabal, di atas Jabal Abi Kubais, itu di Mekah tuh, yang di dekat Sofa Marwah tuh, itu rumah raja itu, istana raja itu Jabal Abi Kubais.
wa firqatan dunahu, dan separuh lagi di bawah Jabal Abi Kubais. Fi riwayatin firqataini, bahasanya bukan firqataini pakai lam, dua belah. Fi riwayatin marrataini, dua kali. Faqala kufaru Quraisy, maka berkata orang kafir Quraisy, saharakum Muhammad, telah menyihir akan kalian oleh Muhammad. Pas sudah jadi, coba kalau benar kau nabi, bulan di bulan 2 kan sesuatu yang sangat dahsyat. Bulan dipanggil sama nabi, datang sama nabi, belah 2 sama nabi, begitu datang ke bajunya nabi, keluar separuh di sebelah situ, sampai kayak begitu nabi itu. Wa minha habsu syamsi, setengah daripada mujizat nabi yaitu menahan matahari. Matahari biar nggak tenggelam. Diam dulu, Ali belum sholat asar, matahari diam, itu enggak maghrib begitu, karena udah Ali udah sholat asar baru maghrib. Coba tuh hebatnya nabi, tuh mukjizatnya. Matahari masih diatur begitu, matahari begitu. Tapi kalau saudara saya punya keyakinan sudah pernah injak matahari juga begitu, adem. Fa'an Asma binti Umais, maka diriwayatkan dari Siti Asma binti Umais, anna nabiyya, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuha ilaihi, yaitu ada oleh Nabi itu diberikan wahyu kepada Nabi. Wa ra'su fi hijri aliyin, adapun kepalanya Nabi itu pada pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi lagi tiduran di pahanya Imam Ali, datang wahyu. Ali bingung, belum sholat asar, mau bangun Nabi belum sholat asar. Falam yusalli al-asr, maka belum sholat oleh Ali akan asar, hatta gharabati syamsu, sehingga terbenam oleh matahari, udah mau maghrib. Faqala, maka berkata oleh Nabi Ali, as-sallaita ya Ali, apakah udah sholat kamu wahai Ali? Asar belum? Faqala, kata Ali, lah belum Nabi, belum. Kalau ente nih ketemu Nabi, matahari Nabi dicepetin lah biar maghrib. Begitu ya, kita kan buru-buru maghrib banget. Ini aneh, belum sholat asar sampai mau maghrib. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah, innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Ya Allah, sesungguhnya Ali itu ada oleh Ali pada taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Ya Allah, Ali ini orang benar, dia nurut sama Rasulmu ya Rabb. Fardud alaihi syamsa, kembalikan olehmu ya Rabb, alaihi, karena lantaran Ali, asyamsa, akan matahari. Mataharinya balikin lagi ya Rabb, Ali belum sholat, jangan sampai qada Ali. Qalat Asma, berkata Asma, fara'aituha, aku melihat akan matahari tolaat, nongol lagi, ba'da magharabat, sesudah terbenam, balik lagi. Wa waqa'at 'alal jibali, dan jatuh matahari atas gunung, wal ardi, dan bumi. Kasusnya ini di Khaybar, di Sohbah, bumi Sohbah, 45 kilo dari Khaybar. Ali di situ. Ntar kita datangin insya Allah. Pokoknya semuanya kita datangin tempat-tempat di Madinah yang diinjak Nabi Muhammad, insya Allah. Pokoknya kita muter, tapi jangan buru-buru. Orang kita umroh 4 hari, Nabi 10 tahun dari Madinah 4 hari, pengen sama 10 tahun, ya agak bisa. Begitu, sehebat apa itu bisa nyingkat 10 tahun jadi 4 hari. Pelan-pelan, dikit. Tuh, matahari bisa dipegang sama Nabi. Wa minha, di antara mukjizat Nabi, nab'ul ma, itu menyumber air, min baini asabi, dari antara sela-sela jarinya Nabi. Ini lebih dahsyat. Nabi Musa batu dipukul keluar air pakai tongkat, Nabi enggak, dari tangannya, lebih dahsyat. Dari tangannya keluar air banyak. Akhraja Malik, telah meriwayatkan oleh Imam Malik an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik
radhiyallahu ta'ala an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hanat salatul asri, dan telah masuk oleh waktu salat asar. Faltamasan nasul wadu'a, maka mencari oleh orang-orang akan air wudu. Falam yajiduhu, maka tidak mendapati oleh orang-orang akan air wudu. Mau asar, mau wudu, cari air, nggak dapat, nggak ada air. Maka ya begitu dah Madinah. Akhirnya fautiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, maka didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air wudu. Jadi air nggak ada, air cuma dapat segayung doang, dibawa buat Nabi aja dah, buat Nabi wudu. Yang lain nggak ada, udah nggak dapat, nyari air susah. Akhirnya fawadu'a fi dalikal ina'i yadahu, maka meletakkan Nabi pada itu wadah akan tangan Nabi, masukin di gayung. Pas tangan Nabi masuk gayung nih, mancur air dari tangan Nabi. Ini tangannya masuk gayung, kemana-mana kayak air mancur dari sela-selanya, banyak kemana-mana. Kata Nabi, ayo pada wudu, wudu. Wa amarun nasa, dan menyuruh Nabi akan manusia, an yatawaddau minhu, akan bawa berwudu mereka daripada air itu, air yang keluar dari tangannya Nabi. Ayo pada wudu, pada wudu. Qala, berkata Anas, faraitul ma'a yadbu'u min baini asabi, maka melihat aku akan air akan nyumber, jadi terpancar tuh min baini asabi, dari antara sela-sela jarinya Nabi. Dari sela jari Nabi, Nabi masukin doang, kemana-mana ya. Fatawaddu'an nasu kulluhum, maka wudu manusia seluruhnya, semuanya wudu, nggak ada yang nggak wudu. Orang banyak. Kila, ditanya, kam kuntu, berapakah kalian itu? Waktu itu ada berapa yang wudu dari air yang keluar dari tangannya Rasulullah? Qala, kata Anas, zuha'a salasimiatin, kira-kira 300 orang. Cukup 300 orang. Air segayung doang, nyumber dari tangan Nabi, dimasukin, keluar di sini. 300 orang pada ngambil. Air paling tingginya air keluar dari tangannya Rasulullah. Sebetulnya sumur Jam-Jam itu bukan sumur, kurang tepat sebetulnya kalau mau kita bedah sejarah sesungguhnya, bahwa Jam-Jam itu sumur. Jam-Jam itu bukan sumur, tapi sumber, mata air, bukan sumur gitu. Jam-Jam itu mata air, jadi ain, Zam-Zam, jadi bukan sumur tapi mata air gitu. Ada sumur-sumur, nanti ada sumur-sumur Rasulullah tuh keluar Nabi. Ini bukan berkali-kali ini kasus ini nih, berkali-kali kasusnya. Satu Anas tuh dongeng, nih Jabir nih, wa an Jabirin, dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, atisan nasu yaumal Hudaybiyah, kehausan oleh manusia pada hari Hudaybiyah, yakni tahun keberapa ini ya? 8 ya, 8 ya, 8 ya, 7 ya, 8 Hijriah, 8 7 ya, 7 Hijriah. Ini di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 25 kilo dari Mekah jaraknya Hudaybiyah. Ini orang waktu di Hudaybiyah itu kehausan. Kasus yang di atas itu terjadinya di Madinah, ini di Hudaybiyah nih. Wa Rasulullah SAW baina yadaihi raqwatun, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara dua tangannya, yaitu kongkang, ada dirijen kecil lah, tempat air, dari kulit sih sebetulnya, kalau kongkang kan dari plastik biasanya.
Ini dari kulit kecil. Hujan, siapa jaket-jaketnya tuh? Ambil dulu jaketnya, gitu, yang jaket-jaketnya di luar. Jadi Nabi, orang pada kehausan, Nabi cuman ada, kalau ente tuh ingat sepeda, di sepeda tuh ada tempat minum tuh, kayak segitu tuh, airnya tinggal itu, Nabi punya itu gitu. Fatawaddu'a minha, maka wudu Nabi daripada rokwah, dari kongkang kecil tuh. Fa'aqbalan nasu nahwahu, maka menghadap oleh manusia ke arahnya Nabi. Wa qalu, dan berkata oleh manusia, laisa indana ma'un illa ma fi raqwatika, tidak ada di sisi kami air kecuali apa yang ada pada kongkangmu. Nabi, kami ini enggak ada air, haus, cuman engkau aja yang punya botol aqua, begitu bahasa kitanya. Engkau doang, yang lain enggak ada. Oh, enggak ada air, haus ini Nabi, haus. Akhirnya fawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fir raqwah, maka meletakkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya Nabi pada botol itu, pada kongkang ya, dirijen kecil. Nabi masukin tangannya, pas masuk nih tangan Nabi, faja'alal ma'u yafuru min baini asabi, maka mulailah air itu terpancar di antara sela-sela jarinya Nabi, ka'amsalil uyun, seperti perumpamaan mata air. Pada ngalir tuh air dari tangannya Nabi, pada Nabi tangan masukin doang, berburu air banyak kemana-mana, sampai semuanya pada minum, pada ngisi botol-botolnya. Wafihi, dan pada hadis Jabir tuh ditanya, kam kuntum, ada berapa kalian itu waktu air jadi banyak tuh, dikit tuh sama Nabi. Kata Jabir nih, lau kunna mi'ata alfin lakafana, andai kita ada jumlahnya 100.000, niscaya cukup air itu buat kita. Andai ada 100.000 masih cukup. Orang luar biasa terpancar di tangan Nabi. Cuman kunna khamsa asrota mi'ah, adalah kami itu 1500, yakni 1500 orang doang. Coba 1500 orang cukup air segini doang, sekongkang kecil dari kulit Nabi masukin, cukup. Tuh dahsyatnya mukjizat Nabi. Air tertingginya air adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi. Itu tertinggi, enggak ada lagi. Itu paling hebat, paling nikmat airnya, enggak ada lagi. Itu bukan sekali, berkali-kali mukjizat ini. Wa minha taksirul ma'il qaribi, di antaranya lagi mukjizat Nabi itu membanyakkan air yang sedikit. Air sedikit jadi banyak. Itu Nabi itu. Begitu hebat tuh Nabi. Duit dikit jadi banyak. Fafil Muwatta, maka diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta an Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz bin Jabal, fi qissati Tabuk, pada kisah perang Tabuk tahun 9 Hijriah, meletus perang Tabuk. Ntar kita datang jamaah majlis sebelum kita bawa ke Tabuk, karena harus keluar dari Madinah ini. Tabuk tahun ke-9 Hijriah, meletus bulan Rajab. Tabuk, karena dari Madinah itu 800 kilo dari Madinah, hampir Jakarta Surabaya, begitu, hampir. Surabaya itu hampir 1000, ini 800-an. Tabuk, bila Badar cuman 200 kilometer. Tabuk masih terus. Tabuk ada perang Tabuk, kita injak tempat-tempat Rasulullah. Annahum waradul aina, bahwa mereka para sahabat yaitu mendatangi sahabat akan mata air di Tabuk. Pada kehausan cari air di Tabuk. Wahiyya tabiddu bi syai'in min ma'in misla syiraki, adapun dia
mata air Tabuk itu, yaitu meneteskan dengan sesuatu dari air seperti tali sendal. Jadi di Tabuk ada mata air kecil, ya, jadi ceret-ceret gitu ininya, airnya, netesnya. Fagharafu bi aidihim, maka menciduk para sahabat dengan tangan mereka. Orang cuman sedikit doang, pada ngambil tuh dikit-dikit. Hatta jatama'a fi syai'in, sehingga kumpullah pada sesuatu ada. Jadi pada ngambil sahabat tuh, air dapat dikit lah di tangannya, dikumpulin ke tangan, dapatlah segelas, karena airnya nggak ada. Airnya Nabi ini air segini doang. Summa ghassala Rasulullah SAW fihi wajhahu wa yadah. Kemudian membasuh oleh Rasulullah SAW pada air itu akan wajahnya dan tangannya. Gitu. Wa'adahu fiha, dan mengembalikan Nabi akan air itu pada mata air. Sesudah Nabi usapin wajah, airnya masukin lagi, bawa lagi ke situ, ke mata air tuh, ke kobakan kecil itu. Pas dimasukin, fajarat bima'in kasir, maka mengalir itu mata air dengan air yang banyak. Banyak, ada di Tabuk. Ente kudu ngambil airnya, nanti diambil, insya Allah di Tabuk. Begitu, di Tabuk. Banyak begitu. Biar kita ngaji sejarah di tempat kejadian perkara, TKP tuh banyak air, mata air, enggak berhenti kayak begitu tuh. Wa fi hadis Imran bin Husain, dan diterangkan pada hadis Imran bin Husain, hina asaban nabiyya wa ashabu atasun fi ba'dil asfar, ketika menimpa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya oleh kehausan di pada sebagian perjalanan jauh. Pada waktu Nabi jalan sama para sahabat pada kehausan, nggak ada air. Ini bagaimana ini? Fawajjaha rajulaini, maka mengarahkan oleh Nabi akan dua orang laki-laki, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Sudah terangin ini cerita ini pada waktu ngaji Bulughul Maram. Dari Imran bin Husain, Ali bin Abi Thalib. Ini kasus ini panjangnya. Ini singkat ini cerita di hadis ini. Nabi bilang, coba ente cari air. Wa alamahuma, memberitahu Nabi akan dua laki-laki itu, annahuma yajidani imra'atan bimakani kada ma'aha ba'irun alaihi muzadatani, dan memberitahu Nabi akan kedua bahwa keduanya laki-laki itu mendapati keduanya kan seorang perempuan di tempat yang bersama perempuan itu ada unta, yang pada unta itu yang di atas unta itu ada dua kongkang air, dua derijen kecil air. Jadi Nabi kemudian ketika pada kehausan, coba Ali, Imran, ente cari, kali aja ada orang dagang air. Dia lari-lari ke sana kemari, dapatilah ada perempuan lagi naik unta, di untanya tuh ada dua botol air, botol. Fawajadaha, maka mendapati oleh dua laki-laki itu akan perempuan airnya. Dibilang airnya diminta nggak kasih, gitu. Dibeli nggak dikasih. Udah kalau begitu ente ketemu dulu sama Nabi, karena dibeli nggak dikasih, diminta nggak kasih, dibeli nggak dikasih. Orang pada kehausan, suruh ketemu sama Nabi perempuan ini. Akhirnya fa'ataya biha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang keduanya laki-laki itu dengan membawa perempuan musyrik kepada Nabi SAW. Perempuannya non muslim, bawa ke Nabi.
faja'ala fi ina'in min muzadataiha, maka menjadikan Nabi pada wadah dari dua botolnya, dua kongkangnya perempuan. Akhirnya Nabi bilang, coba saya pinjam dulu tuang dikit aja, saya ambil, dipindahin di botolnya Nabi dikit dari air itu sebentar, begitu dia nurut. Orang banyak perempuan. Wa qala fihi masya Allah an yaqula, dan mengucapkan Nabi pada air ibadah itu akan apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa mengucapkan Nabi jampe-jampe doa ngambil air dikit didoain Nabi. Suma'adahu fihima, kemudian mengembalikan Nabi akan air itu pada dua kongkang itu. Sesudah didoa ini balikin lagi. Balikin lagi. Summa futihat ghazalaiha, kemudian dibukalah dua kongkang. Jadi habis ini dimasukin lagi sama dia. Ini kan udah nggak ada, dia tinggal yang nempel aja di kongkang Nabi. Pas akhirnya keluar air banyak, air banyak. Kata Nabi, ayo pada ngambil air. Ngambil air. Perempuan itu kaget. Air dia nggak berkurang, orang dia udah dibalikin di botol lagi. Kok air melulu banyak? Sampailah famala'an nasu asqiyatahum, maka memenuhi oleh manusia akan botol-botol mereka. Semuanya isi. Dari botol Nabi ini keluar air. Ayo tuangin, dituangin. Padahal udah nggak ada, tadi udah dibalikin. Banyak. Ayo isi. Isi nggak bisa habis. Isi, semuanya isi. Hatta lam yada'u syai'an illa mala'u. Sampai-sampai tidak meninggalkan mereka akan sesuatu, mereka memenuhi mereka akan sesuatu. Pokoknya semua botol-botol apa aja isi semuanya. Dari tempat Nabi ini isi, nggak bisa habis. Loh, kan kalau ada sambungannya mending, kalau ada sambungan bisa habis ya. Itu pada sahabat tuh melihat tentang hebatnya Rasulullah. Qala Imran, berkata Imran, wa yukhayyadu ilayya annahu man lam yazdada illa imtala'a, dan dicipta-cipta kepadaku, saya punya hayalan, saya punya pikiran bahwa kedua botol perempuan itu tidak bertambah-tambah, melainkan penuh duanya akan air. Lah, botol perempuan itu yang tadinya air tinggal setengah, dua botol malah penuh juga, nggak berkurang. Malah ini air kagak habis-habis, sampai bingung. Suma amaro, kemudian menyuruh Nabi, fajumi alil mar'atin azwati hatta mal asawah, maka dikumpulkan bagi perempuan daripada perbekalan sehingga memenuhi Nabi akan pakaiannya. Kata Nabi, ayo kita sedekah sama dia. Begitu kan, dari air dia, padahal airnya dari Nabi. Dia, ayo sedekah, pada sedekah dah. Begitu, 5 real. Ayo sedekah. Begitu. Oh udah, itu perempuan kaget, ini kok air kayak begini ya. Waqala, dan bersabda Nabi, idhabi, pergi, silakan ente ke keluarga. Begitu. Jadi muslim dia bingung. Ini non muslim. Fa inna lam nadkhud min ma'ika syai'an, maka sesungguhnya kami yaitu tidak mengambil oleh kami dari air makan sesuatu. Kami kan nggak ngambil, malah air ente penuh. Nggak ada yang saya ambil, tapi ini sedekah aja. Dan anda pergi. Walakin Allah saqana, tapi Allah yang memberi minum oleh Allah kita. Air ini dari Allah semuanya. Fa'atat ahlaha, maka datang perempuan akan keluarganya pulang. Wa qad ikhtabasat, sungguh tertahan dia. Ditanya, kok telat? Gitu. Kenapa ente telat datang? Faqalu, maka berkata mereka, ma habasak, apa yang menahan engkau?
Faqalat, maka berkata perempuan, al-ajab, ada keajaiban. Pokoknya saya kagak ngerti, ada orang ganteng, dia pinjam air sama saya, ditaruh di itunya, lalu dibalikin lagi dari air dia, tempat tikur air malah punya saya, penuh lagi, orang pada ngambil semuanya. Wa dzakarat lahumul qissah, dan menceritakan perempuan bagi mereka, keluarganya akan cerita itu. Fakanat sabab islamihim, maka adalah kisah ini penyebab Islamnya keluarganya pada masuk Islam. Ayat melihat mukjizatnya Nabi Muhammad. Hebat Nabi itu, saudara, hebat. Wa minha taksirut ta'am, setengah daripada mukjizat Nabi yaitu membanyakan makanan dikit. Makanan dikit jadi banyak. Tuh, begitu Nabi. Banyak ini bukan sekali doang kejadian ini. Salah satunya jamaah majlis sudah saya bawa itu. Namanya Masjid Bani Haram di Madinah. Saya bawa biar tahu di sini nih. Jangan enggak kalau ke Madinah datang tuh ke Syaib Bani Amir Bani Haram, Syaib Bani Haram. Disitulah biar kita duitnya nggak habis. Kalau kita ziarah ke situ, sholat 2 rakaat di situ, doa di situ, dah insya Allah kita nggak bakalan kekurangan duit seumur umur. Begitu, seumur umur. Tuh kayak kita mengikuti mukjizat Nabi, keberkahannya. Padahal kasusnya udah lama, tapi berkahannya nggak pernah berhenti. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, an Salamah ibnil Aqwa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar oleh kita para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Fasobana jahdun, maka mengenai akan kita oleh kepayahan, aus, hatta hamamna, sehingga bercita-cita kita, nyaris kita, binahari ba'dhu dhuhrina, dengan menyembelih sebagian kendaraan kita. Saking lapar, aus, sampai unta kudu dipotong ini. Bagaimana ya? Wong enggak ada makanan. Fada'a Nabiullah bi baqiyatil azwaj, maka meminta oleh Nabi dengan setinggalnya perbekalan. Coba barangkali masih pada sisa nasi, sisa makanan yang nempel di piring, pada ngambilin data, kumpulin sedikit pada yang ada aja. Fajama'ahu ala nit'in, maka menghimpun oleh Nabi akan baqiyatul azwaj atas kain, ditaruh di surban. Pada ngumpulin, sini taruh di sini, taruh di surbannya Nabi. Taruh sisa makanan semuanya. Begitu, makanan taruh kebuli yang nempel-nempel di plastik, nempel di ini, ambilin, taruh. Sumada'an nasa bi'awa'iyatihim, kemudian memanggil Nabi akan manusia dengan wadah mereka. Begitu, udah tutup, Nabi doa. Ada apa? Ambil itunya, piring-piringnya semuanya, makan dulu. Akhirnya fama baqiya fil jais wi'an illa mala'u, tidak tersisa pada bala tentara oleh wadah, mereka memenuhi, mereka kan wadah, pokoknya semua wadah diisi makanan dari langit dari Rasulullah, paling nikmat. Emang ada berapa waktu itu? Wa fi riwayatin wa nahnu arba'asrata mi'ah, adapun kami itu ada 1400 orang, cukup. Tuh hebatnya Rasulullah, hebat Nabi itu hebat, sudah hebat. Dan kita datang ini tempat-tempat ini semuanya biar antum bawa, tapi ini bukan kasus Jabir, itu Jabir namanya, ini Salam bin Aqwa, karena banyak tempat kasus-kasus kayak begini. Wa an aliyin, dan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jamaah Rasulullah SAW Bani Abdul Muttalib, mengumpulkan oleh Rasulullah SAW akan anak keturun Abdul Muttalib. Wa kanu arba'ina, dan adalah mereka Bani Abdul Muttalib ada 40 laki-laki. Waktu itu diembargo, maka kumpulin
semua anak cucu Abdul Muthalib, sini, kumpulin. Ada 40. Minhum qaumun yaqulu jada'ata wa yashrabuna al-farq. Di antara mereka ada kaum yang makan oleh kaum makan kambing dan meminum mereka akan farq. Wa huwa isna asyara muddan, yaitu jumlahnya 12 mud. Fasana'a lahum muddan min ta'amin, maka membuat Nabi bagi mereka kan 1 mud daripada makanan. Coba ambil makanan, kumpulinlah pada semuanya, dapat 12 mud, biar gampang 12 liter. Sini seliter makanan, seliter doang diambil sama Nabi, diolah sama Nabi, suruh makan. Fa'akalu, maka makan mereka dari seliter, hatta syabi'u, sampai kenyang mereka. Seliter untuk 40 orang. Wa baqiya kama huwa, dan masih ada seperti tadinya, enggak berkurang barang dikit. Wa da'a bi'usi, dan meminta Nabi dengan wadah gede, ainain kabir, fasyaribu, maka minum mereka, hatta raw, sehingga seger mereka. Wa baqiya kama huwa, dan tinggallah ia seperti tadinya. Jadi Nabi itu banyak, bukan satu kejadian doang, berkali-kali. Makanan dikit jadi banyak, air keluar dari tangannya Nabi bukan sekali. Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah ditulis panjang banget. Al-Mawardi dalam kitabnya A'lamun Nubuwah, Al-Baihaqi dalam kitab A'lamun Nubuwah tentang Nabul Ma, itu luar biasa. Wa min dalika jirabu Abi Hurairah, dan setengah dari demikian itu membanyakan makanan dikit, yaitu ponjennya Abu Hurairah. Tahu ponjen? Ponjen itu kantong. Kalau orang mau sunat biasanya kasih kantong. Kantong itu tuh yang buat nanggok. Apa namanya orang Jakarta itu? Iya, kantong aja kan tuh. Kalau orang daerah namanya ponjen, tempat nyimpen sesuatu. Begitu. Pokoknya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu waktu ditanya, apa yang membuat ente sedih seumur hidup ente? Kata beliau 3. Salah satu dari 3, ponjen saya. Kata beliau, ponjen saya. Ini bagaimana? Jadi ada kasus, kata beliau, kami itu kehabisan makanan. Kata Nabi, ada nggak yang punya makanan? Kami punya, Nabi. Kami tahu isinya 20. Tinggal 20 kurma. Isinya kurma itu 20 butir. Begitu. Coba berdua sini dulu. Didoain sama Nabi. Nabi ambilin. Itu sahabat ribuan, cukup dari situ. Sisanya dikasih Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini ente jangan intip, kalau ngambil aja. Jangan lihat dalamnya, jangan. Pokoknya ambil aja. Kata Abu Hurairah, aneh dari bujangan, gak punya bini, punya anak banyak, makan gak pernah beli. Kurma dari situ aja. Kalau lapar ngambil lagi dari situ ponjen. Sampai Nabi wafat. Begitu. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Jadi 3 tahun tuh. Enggak pernah beli beras. Pokoknya dari pendaringan itu, pendaringan, kalau kita beras kan pendaringan namanya. Itu dari pendaringan aja, tinggal ngambil aja. Enggak bisa. Sampai Abu Bakar jadi khalifah 3 tahun. Enggak juga. Enggak bisa habis. Sampai kemudian itu Umar jadi khalifah 10 tahun. Enggak juga. Cuman di zaman Utsman bin Affan ponjenan yang nyolong. Kata Abu Hurairah, itu dia tuh, saya sedih. Jadi akhirnya saya kudu ke pasar beli beras, beli ini. Kemarin kagak puluhan tahun anak. Dari situ aja. Abu Hurairah ada yang nyolong. Begitu. Berkah itu maling. Dan berdoa kalau dia tahu itu. Yang penting jangan diintip dalamnya. Begitu. Dicolong itu. Abu Hurairah enggak pernah beli kurma buat makan keluarganya. Bertahun-tahun. Abu Hurairah enggak pernah beli, sampai nikah udah bininya, jangan lihat ini. Pesan Rasulullah. Pokoknya bagian ente kalau mau makan bilang mana. Anaknya apa bagi. Teman-temannya apa. Pokoknya enggak pernah habis. Saya tahu isinya 20 itu tadinya. Dibagi sama orang ribuan masih ada juga. Kata Nabi jangan diintip dalamnya. Tuh begitu. Yang dicari itu doanya apa itu ya, biar kayak begitu. Begitu. Ente baca selawat.
baca sholawat biar nggak kena gejala tekanan dana rendah. Begitu. Itu Abu Hurairah. Ini kasusnya. Jirabu Abi Hurairah at'aman Nabiya sallallahu alaihi wasallam min qabdatin min hujais. At'aman Nabiyu, memberi makan oleh baginda Nabi dari segenggam daripada jirab, ponjen itu akan bala tentara. Bagi. Wa da'a bil barakah fi baqiyatihi, dan mendoakan Nabi dengan keberkahan pada sisanya yang ada di, kalau bahasa kita orang pendaringan biar gampang kalau beras. Kata Nabi berkah karena punya birrah. Qala Abu Hurairah fa akaltu, maka makan oleh aku. Wa atamtu minhu, dan memberi makan aku daripadanya. Hayatan Nabi, pada waktu hidupnya Nabi saya ngasih makan bini, anak, teman-teman, dari situ aja. Pokoknya ini kurma barakah, nggak ada pohonnya tapi nggak ada habis-habis. Begitu. Waktu Nabi hidup sampai Nabi meninggal 3 tahun. Wa Abi Bakrin, sampai Abu Bakar jadi khalifah 3 tahun. Wa Umar, sampai Umar 10 tahun. Berapa tuh? 16 tahun. Ila anin tuhiba minni fi qatli Utsman, sampai bahwa dirampok itu jirab dariku pada kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Pada Sayyidina Utsman itu dibunuh, rumah saya juga dirampok, dan itu hilang. Sejak itu saya kudu beli beras. Begitu. Kalau enggak, aduh, saya enak banget. Begitu. Orang ngapa tuh Abu Hurairah ya kagak puyeng banget ngaji mulu, apa punya begitu ya? Begitu. Kata kita punya tuyul itu. Dikata. Wa arwa sallallahu alaihi wasallam ahla sufa min qadahi laban, dan memberi minum sampai seger oleh Nabi akan ashabus sufa dari cangkir susu. Ini Abu Hurairah juga ini kasusnya. Abu Hurairah. Nih, ini monjat Nabi. Jadi ada cangkir, biar gampang muk aja dah. Muk enaknya. Muk, kotak tuh muk. Jadi Abu Hurairah lapar. Abu Hurairah lapar. Kata Abu Hurairah, saya ngalamin lapar setengah mati, belum makan-makan. Jadi saya pengen minum, haus juga, mau minta susu, cuman malu sama Abu Bakar. Saya pakai nanya agama, Abu Bakar apa hukum ini? Sebetulnya udah tahu, pengen ditanya ente udah makan belum? Pengen begitu doang. Abu Bakar gak paham. Aneh, udah nanya sampai berbusa kagak ditawarin makan juga. Sampai saya pergi ke Umar, masih juga. Sampai pulang ketemu sama Nabi, lapar nih ya, begitu. Nabi tahu aneh lapar, iya ke rumah Nabi. Aisyah, ya ada minuman, ada susu Nabi. Baik, susu, ada susu. Kata Nabi sama Abu Hurairah, teman-temanmu udah makan belum? Itu dia pada lapar sama Nabi. Kata Nabi, panggil. Ya salah, segelas suruh panggil orang-orang, repot dah. Suruh panggil, karena sufa banyak tinggalnya di pinggir Masjid Nabawi, santri-santri Nabi. Yang miskin-miskin dari Madinah, yang miskin dari Makkah, nggak punya keluarga, makannya Rasulullah yang ngasih makan. Itu kerjaan Rasulullah, ngasih makan. Udah ngaji aja apa-apa, makan begitu Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah panggil, lah kan ratusan. Udah kumpul Nabi. Abu Hurairah, ya tuangin. Ya salam. Abu Hurairah sadar, yang namanya jadi panitia belakangan. Sakil qaumi akhiruhum, yang ngasih minum orang belakangan. Ya mana perih, bisa kebagian. Dituangin dari muk, minum sama sahabat ashabus sufa sampai tuang lagi, ambil muanya. Kata Nabi, Abu Hurairah gimana? Udah semua, udah tinggal siapa? Saya mangkau. Ya baik, kau minum. Abu Hurairah tadinya kan cukup apa kagak itu, minum lagi. Ente bilang kurang, minum lagi. Ente bilang agak cukup. Sampai Abu Hurairah, ampun Nabi, udah nggak muat,
Bener nih? Iya, baik kalau begitu buat saya. Jadi makanan dikit, minuman dikit, jadi banyak. Itulah Habibuna Muhammad SAW. Segini aja dah ngaji malam hari ini. Wallahu a'lam. Ihsan doa. Angkat tangan kita yang kencang.